Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saat ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa sampai dengan hari ini. Ada beberapa hal yang perlu untuk kemudian kita pahami terkait dengan puasa. Utamanya adalah hikmah disyariatkannya puasa. Ada satu penjelasan yang termaktub di dalam kitab Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu yang ditulis oleh Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi. Menurut beliau di dalam kitabnya paling tidak ada 6 hikmah disyariatkannya puasa Ramadan. Yang pertama adalah merupakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa dijadikan sebagai salah satu ibadah. Dan telah banyak penjelasan di dalam berbagai macam keterangan bahwa hakikat daripada ibadah itu adalah bentuk syukur yang ditampakkan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala kepada Zat yang menciptakannya. Hal ini tiada lain karena nikmat yang banyak yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebagaimana firman Allah taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Adapun hikmah yang kedua terkait dengan disyariatkannya puasa adalah Allah di dalam hal ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa menjaga amanat, bisa melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, serta kita diminta untuk tidak menyia-nyiakan amanat tersebut untuk selamanya. Seperti yang kita tahu bahwa puasa adalah menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa. Maka sudah barang tentu itu adalah bentuk daripada amanat. Puasa bukanlah ibadah yang mudah. Karena sekali lagi, tidak semua orang dapat melaksanakan amanat. Tidak semua orang dapat melaksanakan dan menjaga apa yang sudah dipercayakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Adapun hikmah yang ketiga, seperti yang kita tahu bahwa hayawan yang orientasinya tiada lain adalah makan dan minum. Dan ini juga kita lakukan setiap hari. Artinya bahwa satu kadang di dalam hal ini kita harus menahan apa yang menjadi kebiasaan kita sehari-hari, yaitu makan dan minum. Sebab ketika orang dapat mengendalikan nafsu, dalam hal ini adalah makan dan minumnya, maka sudah barang tentu hal itu akan menjadikan pribadi kita sebagai pribadi-pribadi yang mulia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah disyariatkannya puasa yang keempat adalah bahwa banyak para ahli kesehatan yang mengatakan pencernaan kita satu kadang perlu untuk diistirahatkan. Karena ketika orang itu banyak mengkonsumsi makanan, maka sudah barang tentu pencernaan kita tidak akan pernah istirahat. Dan jika hal itu dilakukan terus-menerus, maka tidak menutup kemungkinan pencernaan kita akan berat cara kerjanya, yang akhirnya pada gilirannya akan menimbulkan banyak penyakit. Hal ini sebagaimana ada keterangan yang menyebutkan bahwa al-ma'iddah baitud da', yang namanya perut atau lambung adalah tempat bersemayamnya banyak penyakit. Maka dengan puasa paling tidak kita mengistirahatkan pencernaan kita sehingga tidak banyak kemudian penyakit yang akan tumbuh yang disebabkan karena makanan yang kita konsumsi setiap hari. Adapun hikmah yang kelima dari pelaksanaan ibadah puasa adalah melemahkan syahwat kita. Khususnya adalah syahwat terhadap lawan jenis kita. Hal ini juga senada dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Di dalam sebuah hadis beliau mengatakan, man istata'a minkum alba'ah
falyatajawwaz. Barang siapa yang mampu untuk menikah, maka hendaknya dia menikah. Akan tetapi, kalau seandainya dia tidak mampu untuk menikah, maka obatnya adalah disuruh oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya untuk berpuasa. Karena berpuasa oleh Rasul dikatakan sebagai aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Ini senada dengan kemarin yang pernah kita jelaskan bahwa menjadi syarat batiniyah orang berpuasa adalah ghaddul basar. Ini menunjukkan bahwa puasa ternyata mempunyai hikmah yang luar biasa di dalam hal untuk mengendalikan nafsu kita. Karena seperti yang dijelaskan oleh para ulama, di antara faidah dari puasa adalah tasfiyatun nafas, atau menyucikan nafsu hayawaniyah kita dari hal-hal yang tidak diperkenankan oleh syariat. Adapun hikmah yang keenam dari disyariatkannya puasa adalah ketika orang berpuasa, dengan merasakan laparnya orang berpuasa, maka kita sudah akan tumbuh paling tidak rasa kasih sayang kita kepada orang-orang fakir maupun miskin yang dalam kesehariannya selalu dalam keadaan kekurangan serta menahan lapar. Demikian beberapa hikmah yang dijelaskan oleh Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi di dalam kitabnya Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuh. Demikian, semoga dengan kita menjalankan ibadah puasa, kita akan dapat memetik beberapa hikmah dari disyariatkannya puasa, sehingga puasa kita tidak hanya bentuk daripada formalitas untuk menggugurkan kewajiban kita yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi lebih jauh dari itu, puasa kita memberikan efek positif terhadap sikap kita kepada sesama. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.